Baik, kita mulai saja ya perkuliahannya. Sudah jam segini, semua sudah bergabung. Tolong dinyalakan kameranya. Baik, terima kasih sudah bersedia bergabung meskipun hari Sabtu ya. Saya tahu hari Sabtu itu biasanya untuk aktivitas-aktivitas yang non akademis, tapi ya terpaksa kita lakukan karena sudah dijadwalkan oleh fakultas. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai arsitektur pengolahan data. Ya. Jadi kalau selama ini kalian itu menggunakan MySQL itu kan terinstal di komputer masing-masing. Ya, jadi kalian mengirimkan query ya ke komputer kalian, kalian membuat database, tabel dan lain sebagainya juga di komputer kalian, gitu ya. Nah, pada kenyataannya sebagian besar database yang dipakai di praktek, gitu ya, di dunia IT itu tidak berada pada lokasi yang sama dengan penggunanya. Ya. Pada prakteknya bahkan database itu harus disembunyikan, harus tidak kelihatan dia ada di mana. Istilahnya transparan. Jadi kalau transparan itu bukan berarti lalu semuanya terbuka, tidak. Kalau dalam konteks IT ya, transparan itu artinya adalah user tidak tahu itu ada di mana, tetapi user bisa menggunakan. Ya. Nah, nanti akan, dulu mungkin sudah pernah dibahas di sistem informasi manajemen mengenai arsitektur jaringan dan lain sebagainya, tapi ini nanti akan kita lihat bagaimana pembagian pengolahan data pada lingkungan database, di mana database itu diakses dari tempat yang berbeda. Lalu juga akan saya berikan contoh sedikit arsitektur dulu yang dipakai oleh photographer.net. Ya, oke, kita mulai kalau begitu. Nah, oke, sudah kelihatan ini? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini data processing arsitektur. Ya. Nah, data processing itu nanti ada 3 bagian sebetulnya, atau yang disebut sebagai tier. Ya, 3 komponen lah, gitu ya. Yang pertama itu yang berurusan dengan tampilan. Tampilan itu adalah bagian yang langsung berhadapan-hadapan dan berinteraksi dengan user. Ya, ini tampilan. Kemudian ada bagian logic atau bagian yang melakukan pengolahan data sesungguhnya. Jadi kalau kemudian ada bagian yang penyimpanan dan pengelolaan data. Jadi ada 3 hal tersebut. Nah, arsitektur pengolahan data itu kemudian dikembangkan berdasarkan 3 hal tersebut. Ya, jadi misalnya kita lihat sekarang internet banking. Internet banking. Pengolahan tampilan itu adalah yang bertanggung jawab terhadap tampilan internet banking di layar komputer Anda masing-masing. Pengolahan data itu adalah yang mengolah, misalnya Anda memerintahkan untuk transfer atau membayar tagihan, maka lapis atau tier pengolahan data itulah yang benar-benar melakukan transfer dana, melakukan pembayaran tagihan, menghitung bunga, dan seterusnya. Dan pengolahan data itu yang nanti menyimpan data nasabah, termasuk juga saldonya dan semua transaksi yang pernah dilakukan. Ya. Nah, arsitekturnya itu ada lokal atau remote, ya, dan ini terbagi pada data processing maupun data storage. Jadi ini bisa dilihat. Ya. Kalau penyimpanan data dan pengolahan data itu lokal, artinya lokal itu ada di komputer kita masing-masing, itu personal database. Nah, Microsoft Access itu masuk ke dalam area di sini. Meskipun sebetulnya secara mengejutkan beberapa aplikasi web ya yang berbasis web yang diakses oleh internet itu
Di belakangnya menggunakan Microsoft Access. Itu photographer.net edisi pertama itu menggunakan Microsoft Access. Tapi Microsoft Access itu sangat terbatas, ya. Ukuran database-nya hanya bisa sekitar 4 GB dan ya itu tidak memadai lah, gitu ya. Kemudian kalau pengolahan datanya itu di tempat jauh, gitu ya, remote, sedangkan datanya lokal, ini remote job entry. Nah, yang sekarang sering kita jumpai adalah pengolahan datanya remote, entah di mana, penyimpanan datanya juga remote, yakni cloud computing dan client server. Lihat sekarang remote job entry. Ini biasanya adalah personal computer, ya, untuk penyimpanan datanya dan pengolahan datanya itu secara remote. Jadi misalnya, gitu ya, remote job entry ini adalah kalau kita tidak punya software. Anda pernah nggak misalnya agak susah ini, remote job entry itu sekarang sudah sangat jarang digunakan, ya. Jadi datanya disimpan di komputer Anda, tapi datanya diolah di satu tempat yang lain, ya. Ini. Nah, kalau personal database, kita tahu ini Anda sudah menggunakan Microsoft Access, sudah dan berbagai macam aplikasi sebetulnya, ya. Buku alamat di dalam smartphone Anda itu ini, jadwal itu ini, ya. Dan ini biasanya cukup banyak digunakan. Hanya kelemahannya adalah satu, ini sangat sulit untuk di share. Coba Anda pernahkah mencoba untuk share buku alamat, gitu ya? Ini biasanya dijumpai kesulitan untuk sharing itu dijumpai pada saat kita akan ganti HP misalnya. Jadi buku alamatnya datanya dipindah dari HP lama ke HP baru. Ini pasti banyak yang bermasalah di situ. Apalagi kalau penggantiannya itu tidak direncanakan. Saya pernah itu tahun 2015 itu ketika saya di Jakarta, HP saya dijamret orang, gitu ya. Nah, itu kan berarti adalah penggantian HP yang tidak direncanakan. Dampaknya apa? Buku alamatnya sempat saya backup sih, tapi backupnya ternyata tidak terbaru. Ketika saya ambil backup itu, saya restore ke HP baru, banyak nomor telepon yang hilang. Dan ini kalau hanya untuk penggunaan pribadi tidak masalah, tapi begitu digunakan untuk kepentingan bisnis harus di-share, ya pasti akan bermasalah. Ya. Nah, kemudian ada konsep yang disebut client server, ya, di mana klien ini meminta satu layanan kepada server. Ya, kalau sekarang kliennya web browser, tapi juga klien itu ada macam-macam sebetulnya. Ya. Dan server akan memberikan respon. Ya. Dan model yang kita pakai sekarang untuk Facebook misalnya, untuk Instagram, Twitter, bahkan untuk internet banking, itu adalah model client server ini. Jadi kalau kalian transaksi perbankan dengan mobile banking, itu pengolahan datanya tidak ada di gadget masing-masing, tetapi ada di servernya bank. Server bank itu pun nanti akan ada bermacam-macam lapisannya, gitu ya. Banyak bank yang sudah tua terutama, itu pengolahan datanya masih menggunakan mainframe, ya, tidak menggunakan server modern. Kenapa? Karena ya Anda mainframe itu dirancang dari awal memang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa downtime. Nah, sedangkan komputer-komputer yang ada sekarang ini, server-server yang ada sekarang itu kan sebetulnya berangkat dari personal computer yang diperbesar kapasitasnya, tetapi masih selalu punya kelemahan awal, yaitu apa? Personal computer itu tidak pernah dirancang untuk digunakan 24 jam. Windows itu misalnya ya, setiap 24 jam, kalau lebih dari 24 jam harusnya di restart gitu ya. Tapi kalau mainframe tidak. Okay. Nah, ini contoh thin client. Thin client itu adalah klien yang komputernya itu sangat tipis. Ya. Tipis itu dalam artian tidak banyak spesifikasi hardware yang dibutuhkan. Contohnya apa ya? Smartphone kita, tablet
komputer kita yang pakai itu adalah thin client. Ya. Kalau yang contoh di sini ini adalah Chromebook. Ini laptop-laptop yang sering dipakai di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang menggunakan Google Classroom. Kenapa? Ya harganya murah, ya, dan nggak bisa diapa-apakan. Nah, kemudian client server ini berkembang sampai kemudian menjadi 3 lapis tadi ya, 3-tier client server. Ya, ini yang saya katakan ada yang tampilan itu di sisi klien, ada pengolahan data itu menggunakan yang namanya application server, dan ada yang manajemen data atau penyimpanan data, ini adalah database server di sini. Ya, jadi 3 user itu komputer user atau gadgetnya user itu bertanggung jawab terhadap tampilan, ini pengolahan data, ini penyimpanan dan manajemen data. Ya. Ini klien itu tampilan tadi ya, aplikasi server itu business and data logic, data server itu database dan juga nanti backup and recovery service. Nah, apa keunggulannya dari 3-tier model atau 3 lapis ini? Yang jelas satu, keamanannya lebih baik. Kenapa? Bisa dilihat ini pada tampilan ini ya. Anda sudah pernah lihat bagaimana saya ngeset MySQL itu hanya bisa misalnya dipakai di satu tempat. Jadi database ini misalnya, ya, ini hanya akan bereaksi terhadap permintaan data dari server ini saja. Ada permintaan data lain nggak akan digubris. Demikian juga dengan aplikasi ini. Saya hanya akan melayani permintaan komputer ini saja yang terdaftar. Bisa, itu bisa dilakukan. Beberapa aplikasi sekarang seperti layanan Google itu juga begitu saya pindah tempat, ya tidak biasa, ya mereka akan bisa tahu, loh ini kok Samiaji mengakses dari tempat yang tidak biasa, atau menggunakan komputer lain, misalnya saya pinjam komputer teman atau saya ke warnet, Google tahu, loh ini kok tidak biasa gitu ya. Nah, kenapa? Karena aplikasinya Google itu sudah dirancang untuk mengenali usernya itu biasanya mengakses dari mana, ya. Dan hal seperti ini kemudian diterapkan untuk security di banyak perusahaan. Ada satu aplikasi, bukan aplikasi, appliance itu hardware itu ya, namanya Siam. Siam itu tugasnya nyatet semua peristiwa yang terjadi dalam satu jaringan perusahaan. Termasuk misalnya user ini pakai gadget apa biasanya. Oh, biasanya pakai Samsung Galaxy. Tapi kok tiba-tiba pakai iPhone. Nah, ini jadi ya itu belum tentu bahaya, belum tentu masalah ya, tetapi itu adalah hal-hal yang tidak normal. Biasanya pakai Samsung Galaxy kok sekarang pakai iPhone. Maka itu kemudian di flag atau diberi tanda untuk ditelusuri lebih lanjut. Ini benar nggak sih? Misalnya ya saya ganti handphone dari Galaxy S menjadi iPhone bisa saja kan. Nah, maka kemudian user perlu di konfirmasi dengan berbagai cara. Nah ini ya, jadi lebih aman. Kemudian kinerja juga lebih baik. Kenapa? Karena tiga pengolahan data itu terpisah. Ya. Kalau ini semua jadi satu, seperti Anda misalnya pakai MySQL sekarang, di situ ada tampilan, di situ ada aplikasi, ya, dan juga pengolahan data dan juga database ya. Kalau komputer Anda rusak, bubar semua. Ya. Tapi kalau terpisah-pisah, misalnya satu klien ini mati, yang lain masih bisa menggunakan. Ini mati, ini masih ada datanya, tinggal ini diganti. Ya. Atau bisa juga nanti saya ceritakan pada contoh ya. Jadi kalau misalnya ada masalah kinerja, itu bisa dilihat kinerjanya di mana. Apakah aplikasinya atau database-nya. Oh, database-nya baik, oh berarti aplikasinya yang kurang bagus kinerjanya. Mungkin ini perlu di-upgrade atau ditambah dan seterusnya. Ya. Ini juga mudah diimplementasikan, dikelola, dan scale. Scale itu artinya dinaikkan atau diturunkan kapasitasnya, skalanya gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, wah ini kok sudah nggak kuat lagi, kenapa nggak kuat? Oh, usernya banyak, maka tinggal application servernya ditambah. Tapi kok kinerjanya buruk, kenapa? Oh ternyata database-nya nggak kuat, ya database-nya yang di-upgrade. Cukup di sini, tidak perlu ini ikut di-upgrade. Ya. Lalu juga ini diganti pun nggak masalah. Ini diganti juga tidak akan mengganggu. Gitu ya. Oke.
arsitekturnya. Jadi, nah, yang terbaru di dalam cloud computing maupun juga aplikasi-aplikasi berbasis internet itu adanya N-tier atau N. N itu adalah jumlah lapisan, bisa berlapis-lapis, ya, ada banyak. Nanti akan saya tunjukkan contohnya dengan contoh di photographer.net. Ini ada cloud computing. Nah, cloud computing ini ya sebetulnya thin client tadi. Data disimpan di cloud, pengolahan data di cloud, ya kita user hanya cukup input dan output. Pokoknya selama ada browser komputer, selama ada browser entah itu di laptop, entah itu di tablet, entah di smartphone, kita bisa mengakses ya, layanan cloud. Contohnya apa? Ya, sosial media itu semua cloud. Termasuk Netflix sekalipun itu juga cloud. Ya. Layanan Google itu semua cloud. Semua email yang Anda pakai sekarang, entah mail WJY, dari kampus, ataupun Gmail, atau email-email yang lain, itu biasanya sekarang sudah cloud. Ya. Jadi bisa diakses dari manapun, kapanpun. Tanpa perlu kita punya komputer yang cukup kuat untuk melakukan pengolahan data. Ya. Nah, jadi kalau kita akan pakai teknologi cloud ini, di sisi klien itu gampang sekali. Ya. Kita tinggal install komputer, kasih browser, selesai. Tidak boleh. Ya. Dulu saya jadi kepala lab itu ya mengelola 200 lebih komputer itu wah pusing kalau upgrade. Jadi kalau misalnya ada komputer baru, satu komputer itu harus diinstali operating system Windows gitu ya. Lalu harus diinstali berbagai macam software yang lain, antivirus, Office, statistik gitu ya, dan yang digunakan untuk kuliah. Itu untuk install satu komputer saja bisa 1-2 jam. Nah, kalau 200 mati gitu ya. Belum lagi nanti kalau ternyata instalasinya ada yang tidak beres, dan itu biasanya sekitar 5% mesti nggak beres, harus diulang lagi. Ya. Maka dengan cloud ini enak, komputernya tidak perlu seragam, ya, dari manapun bisa digunakan. Ya. Nah, jadi cloud itu kan konsepnya adalah ada sekumpulan sumber daya komputasi yang bisa di-share antar user-usernya. Ya. Dan sekarang, bisnis sekarang itu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang mereka itu tidak menggunakan infrastruktur sendiri, tetapi menyewa cloud computing. Ya. Ini yang saya lihat mulai dari tahun berapa itu? 2015. Coca-Cola Amatil di Australia, itu mereka dulu punya data center besar, ya isinya server-server. Tapi setelah 2015 mereka mengalihkan semuanya ke cloud. Mereka menggunakan layanan Microsoft Azure dari Microsoft ya, cloud. Server-server yang tadi banyak itu hilang, ya, karena sekarang di cloud. Ya. Lalu Netflix, ya, kalau Anda sering nonton Netflix, Netflix itu tidak punya server sendiri. Mereka menyewa Amazon. Lalu yang juga mungkin Anda di sini semua pakai iPad kan? Dulu dapat iPad kan waktu jadi mahasiswa baru? Ya nggak, Paul? Iya, Pak. Ya masih ada itu iPad-nya. Masih. Oh, belum dijual ya. Saya pernah dengan survei itu setelah semester 1-2 dijual. Oke. Itu ada iCloud-nya kan ya, Paul ya? Ada, Pak. Oke, kamu pakai itu? Enggak. Oh, enggak. Oke. Ya nggak apa-apa, terserah sih. Nah, layanan iCloud itu adalah media penyimpanan untuk perangkatnya Apple. Ya. Nah, tetapi iCloud itu sendiri tidak berjalan di servernya Apple. Dan itu sudah diakui Apple secara terbuka bahwa iCloud itu kalau kita lihat di belakangnya ada siapa? Jadi Apple itu menyewa 2 layanan cloud. Mereka pakai Microsoft Azure dan Google Cloud Platform. Jadi di belakangnya iCloud itu sebenarnya adalah Google dan Microsoft. Apple tidak punya layanan sendiri. Nah, di dunia ini layanan cloud terbesar itu ada tiga besar ya. Nomor satu terbesar itu adalah Amazon, 2 itu Microsoft, 3 Google. Ya, ini. Jadi kalau
kan bersaing itu. Kemarin Microsoft dan Amazon itu bersaing untuk tender layanan cloud bagi Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nilainya itu 10 miliar dolar tendernya, yang menang Microsoft. Google ikut sudah langsung tersingkir, gitu ya, karena ya skalanya kalah besar. Nah, layanan cloud itu apa saja? Layanan cloud itu ada macam-macam, ya. Ada yang infrastruktur, ya. Infrastruktur itu artinya apa? Kita nyewa server. Lalu setelah itu di server itu bisa kita install, kita pasang aplikasi apapun yang kita inginkan. Ya, ini. Jadi seperti Netflix itu mereka menyewa server dari Amazon. Kemudian ada platform as a service. Platform as a service itu adalah sudah ada platformnya, kita tinggal membangun aplikasi. Contohnya apa? Salesforce. Tidak terlalu terkenal ya, tapi kalau Anda nanti tanya ke orang-orang sales, banyak ini yang pakai Salesforce. Jadi dalam Salesforce itu nanti Salesforce ini bisa di custom. Misalnya untuk penjualan jasa beda dengan penjualan barang. Barang pun ada yang barang seperti mobil gitu ya, jangka panjang, atau barang-barang yang perputarannya cepat seperti makanan, minuman gitu ya. Kemudian ada cloud yang aplikasi. Kita tidak perlu melakukan apapun, tinggal pakai. Contohnya apa? Gmail. Lalu Microsoft Teams ini yang kita pakai ini adalah application. Ya. Oke. Lalu yang lain-lainnya ini tidak ya varian sih. Lalu tipe cloud itu yang public seperti Amazon, Google, lalu apa namanya? Microsoft Azure itu public, tersedia untuk semua orang bisa dipakai. Lalu ada private. Private itu biasanya satu organisasi membuat layanan cloud dan itu hanya ada di dalam organisasi itu sendiri, tidak bisa diakses. Dan ya komunitas ini membangun sendiri, saya belum pernah ketemu contoh. Dan hybrid. Nah, hybrid ini adalah sebagian public, sebagian private. Nah, inilah yang sebetulnya model yang paling banyak dipakai. Hybrid. Jadi mereka perusahaan itu masih punya server sendiri, tapi layanannya ada di cloud. Nah, server ini sebagai backup. Kalau layanan cloud-nya itu mati. Ya. Meskipun sangat jarang mati, tapi layanan cloud itu ya sering mati. Ya. Oke. Ini ya. Nah, apa keunggulan dari atau kemampuan dari cloud itu? Satu, tidak tergantung lokasi. Ya. Kalau Anda nyewa cloud-nya Microsoft misalnya, ya, atau Google atau Amazon sama saja. Saya pernah dapat pelatihan tiga-tiganya itu. Anda bisa milih, kalau Anda punya aplikasi, bisa milih lokasi data centernya di mana. Kalau kebanyakan ada di Asia, Anda bisa milih data center yang ada di Asia, misalnya di Singapura atau Hong Kong. Katanya sebentar lagi Amazon itu akan membangun data center di Indonesia. Ya, Facebook dan Google juga berencana demikian. Kalau kebanyakan penggunanya ada di Eropa, ya sudah, pilihlah data center yang ada di Eropa. Kalau tersebar di seluruh dunia, Anda bisa milih semua data center yang tersebar di seluruh dunia. Pokoknya asal bayar, beres. Gitu ya. Asal kuat duitnya, mau pilih manapun enggak. Lalu aksesnya itu juga ubiquitous. Ubiquitous artinya di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Dan tidak perlu komputer. Komputer daripada desktop atau laptop. Tablet bisa, smartphone bisa, enggak masalah. Nah, itu juga kelebihan cloud yang lain itu apa saja sih? Bisa pindah-pindah. Ya. Terutama kalau Anda yang nyewanya itu infrastruktur. Kalau infrastruktur itu kan seperti Anda nginstal gitu ya. Nah, itu bisa pindah-pindah kemana saja. Ya. Bahkan beberapa perusahaan itu mereka seperti Apple ya, mereka punya dua penyedia layanan cloud, Google dan Azure. Supaya apa? Supaya tidak tergantung pada satu vendor. Percaya atau tidak yang namanya bisnis itu kadang-kadang mati gitu ya. Atau bangkrut atau diakuisisi oleh perusahaan lain. Jadi kita tidak boleh tergantung hanya pada satu vendor. Ya. Dan ini elastik. Elastik itu artinya dia bisa
dikembangkan, bisa diturunkan. Jadi kalau misalnya Anda punya aplikasi, pas sedang sepi, Anda cukup sewa satu server, selesai. Tapi kalau pas rame, Anda bisa nambah sewa servernya 2 atau 3. Dan itu cepat sekali. Selama ada duitnya, ya, 5 menit nambah server jadi dan siap digunakan. 5-15 menit lah. Lalu instalasinya bagaimana? Ya tinggal instalasi di server yang satu itu di copy yang lain, selesai. Ya, nggak masalah. Bandingkan dengan kalau kita punya server fisik sendiri. Membeli server itu ya tidak mudah. Ya, pertama mungkin harus tender dulu. Udah selesai tender, nanti menang, pesen. Kebanyakan server itu harus dirakit dulu. Dan dirakitnya di luar negeri, nanti diimpor. Ya kalau masuk ke Indonesianya tidak mengalami masalah di bea cukai. Kadang-kadang masalah. Ya, menjelang Lebaran gitu kan barang-barang nggak bisa masuk. Biasanya kecuali itu kebutuhan pokok. Nah, ini. Lalu cloud ini juga mengubah sifat investasi hardware. Kalau tadinya investasi hardware itu kan kita beli perangkat keras, beli server, beli perangkat jaringan dan lain sebagainya. Sehingga kita akan menanggung dua biaya, biaya tetap penyusutan maupun biaya variabel operasional. Nah, tapi dengan cloud kita mengubah biayanya itu dari biaya tetap variabel menjadi hanya biaya variabel. Kita butuh satu server, ya variabelnya sebesar satu server itu. Butuh 2 server, variabelnya 2 server. Udah, tidak ada biaya tetap. Ataupun kalau ada sangat kecil jumlahnya. Ya. Dan cloud seperti saya katakan, kalau pas sedang ramai tambah saja 1 gitu ya, atau 2 atau berapapun server yang dibutuhkan. Nanti kalau sedang sepi, ya server-server itu bisa kita putus kontraknya. Ya. Jadi kalau sepi 1 server, nanti kalau ramai 10 server nggak masalah. Ya, tinggal bagaimana kita juga bisa tidak per server hitungannya, tapi per jam atau per akses, per berapa megabyte data yang diakses user. Ya, itu bisa. Per menit, per jam, per detik itu bisa. Ada berbagai macam skema pembiayaan. Ya. Nah, cuman memang selalu ada risikonya. Ya, apa risikonya? Ini demand-nya naik turun. Ya, terutama nanti terkait dengan vendor. Kalau vendor kita tidak bagus di dalam menyediakan layanan cloud, nah ini repot. Kita lihat ya demand sekarang. Ya. Ya. Ini terutama pada naik turunnya permintaan. Kalau kita jadi cloud itu bisa memitigasi risiko demand ini. Jadi kalau sedang ramai kita butuh banyak hardware, ya tinggal tambah saja. Ya, kalau itu server fisik ya kita harus beli, harus setting server dan juga susah gitu ya. Oke, dan itu elastis, bisa ditambah maupun dikurangi kapasitasnya kapanpun. Selama kita punya uang, nggak ada masalah. 5-15 menit selesai prosesnya. Ya. Nah, lalu ini secara inefisiensi. Ya, jadi ini resiko inefisiensi. Cloud computing itu biasanya jauh lebih murah. Karena apa? Kita harus hanya tinggal bayar biaya variabel. Satu. Lalu kita tidak perlu perawatan hardware. Kita nyewa server ke Amazon. Ya. Nanti listriknya ganti, hardware perbaikan itu ditanggung Amazon. Kita tinggal sewa. Sama seperti kalau nyewa mobil. Anda tahu nggak? Kalau Atma Jaya itu sekarang untuk mobil dinasnya itu menyewa. Ya. Jadi tinggal bayar per tahun berapa, servisnya kapan dan sebagainya itu ditanggung oleh si pemilik mobil. Ya. Lalu juga, nah ini, dan ini sangat-sangat bagus ini. Karyawan dan bekerja di mana saja, tidak perlu ke kantor. Kenapa? Pakai cloud. Ya, sama seperti sekarang kan. Dulu saya pernah mencoba pakai Microsoft Teams ini, bukan yang video meeting ya, untuk share data, share tugas gitu. Tapi nggak sukses. Kenapa? Mahasiswanya masih datang ke kampus. Jadi kalau mereka akan share itu ya langsung berbeda. Tapi begitu kita sekarang harus kuliah dari rumah, nah lain ceritanya ya. Dan ternyata itu bisa. Ya. Tentunya ini tidak memperhitungkan interaksi sosial yang menjadi bermasalah gitu ya. Oke. Inovasi ya. Nah ini jadi masalah itu adalah
kita kadang mengalami kesulitan untuk menguasai cloud ini. Scaling, jadi ini untuk memperbesar dan memperkecil skala kita dengan cloud itu gampang sekali. Nah, cuman ya dari sekarang salah itu adalah pengendalian. Ya, pengendalian. Kalau kita menggunakan cloud dan data kita disimpan misalnya di Singapura, maka secara fisik data kita itu berada di wilayah hukum Singapura dan tunduk pada peraturan Singapura. Nah, induknya misalnya kalau Microsoft itu ada di Amerika Serikat. Nah, ini menjadi lebih kompleks. Kendali tidak ada pada kita. Maka pemerintah Indonesia itu membuat aturan data perbankan Indonesia itu tidak boleh disimpan di luar wilayah hukum Indonesia untuk menghindari kompleksitas tadi, ya, kerumitan dan keruwetan hukum internasional. Ya. Maka di Indonesia juga banyak penyedia layanan cloud, Telkom misalnya itu punya. Kemudian ya kebanyakan kalau menggunakan cloud itu lebih berpikir kepada turunnya biaya, padahal ya belum tentu. Ya. Apalagi nanti kalau ternyata kita hanya satu penyedia jasa cloud-nya lalu bangkrut atau ditutup atau merger dan lain sebagainya, itu akan menjadi masalah. Oke. Nah, itu tadi masalah cloud ya. Kemudian database itu juga bisa didistribusikan atau nanti saya contohkan ya, di Photographer itu ada distribusi database. Jadi secara fisik database ini bisa disimpan pada satu mesin pada lebih dari satu mesin yang berbeda, dan tiap mesin itu bisa berada pada lokasi yang berbeda. Ya. Nah, kenapa kok ini perlu didistribusikan? Nomor satu itu adalah supaya mengurangi ongkos komunikasi. Jadi kalau tadi seperti saya contohkan, kalau kebanyakan orang-orang kita atau user kita atau pelanggan kita itu ada di Asia, ya sudah kita pilih cloud yang punya lokasi fisik di Asia. Supaya apa? Dekat. Ya. Karena sebagus apapun koneksi internet, kalau jauh itu tetap lebih lambat daripada yang dekat. Ya. Semakin dekat jaraknya itu semakin bagus, semakin cepat. Gitu ya. Nah, tapi ini bisa didistribusikan. Ya. Tapi distribusi atau dipisah-pisahkan atau diinstal secara fisik di berbagai lokasi ini hanya kita, database administrator yang tahu. Orang lain tidak akan tahu. Ya. Bagi user, bagi pengguna, bahkan bagi programmer ya, yang buat aplikasi database, kita tahunya hanya ada satu database. Ya. Nggak tahu itu ada di mana. Dan itu memang tidak penting. Karena kalau tahu lokasinya ada di mana, itu sudah membuat jadi masalah. Ya. Masalah keamanan terutama. Maka menyembunyikan lokasi ini nomor satu di dalam keamanan. Gitu ya. Oke, ya, kita lihat sekarang. Apa yang bisa didistribusikan? Satu, misalnya dalam satu tabel, ini bisa didistribusikan secara horizontal atau difragmentasi secara horizontal. Yaitu apa? Nih, satu tabel itu bisa kita pisah. Kolomnya sama, tetapi barisnya berbeda-beda. Jadi di server satu, misalnya ini data nasabah bank, ya, yang nomor 1, 2, 3 ini di Jogja, maka ini ya diletakkan di server di Jogja. 456 itu di Jakarta, maka ya servernya di Jakarta. 789 itu di Surabaya, servernya di Surabaya. Ya, supaya dekat. Nah, ini secara horizontal. Bisa juga secara vertikal. Kalau vertikal itu kolomnya dibagi. Server 1, misalnya bagian marketing, itu hanya butuh kolom 1, 2, 3. Maka dia diletakkan di marketing. Tapi jumlah barisnya sama. Bagian keuangan itu butuhnya hanya kolom 1, 4, 5, 6. Maka diletakkan di server keuangan. Jadi bisa, ini istilahnya partitioning, bisa horizontal, bisa vertikal. Ya. Lalu juga ada yang full replikasi. Ya. Jadi semua tabel itu diduplikasi atau dicopy di setiap
lokasi fisik atau di setiap mesin. Ini lebih cepat untuk pengolahan datanya, kinerja lebih bagus. Tapi ya mahal. Kenapa? Berarti kita harus punya 3 server atau berapapun server yang dibutuhkan. Bisa juga dengan replikasinya itu parsial. Ya. Oke. Nah, ini yang akan saya tunjukkan berikutnya adalah arsitektur yang dulu dipakai di photographer.net. Nah, jadi kalau Anda lihat di internet, kita punya lebih dari 1 web server karena pengunjungnya banyak sekali. Ya, aktif itu bisa 500.000. Jadi dari internet nanti akan masuk permintaan ke web server ini, ya. Lalu web server akan meneruskan permintaan ini ke application server. Nah, application server kemudian ada database. Nah, Anda bisa lihat database-nya itu ada 3. Memang mesinnya ada 3 secara fisik. Lalu kita punya storage server. Storage server ini digunakan untuk menyimpan foto. Jadi kan kalau fotografer net ya urusannya dengan foto ya. Nah ini fotonya disimpan, data-data lain itu disimpan. Tapi untuk database ada di sini. Nah, kita menganalisa dari pengalaman pada waktu itu fotografer net sudah 9 tahun beroperasi. Jadi selama 9 tahun itu kita lihat perilaku user itu apa. Ternyata 2/3 dari total pengunjung itu hanya melihat-lihat. Ya, 2/3. Jadi 2/3 aktivitas pengunjung itu melihat foto, lihat bursa, lihat forum, gitu. Ada forum untuk untuk bertukar informasi, bursa untuk jual beli perangkat fotografi. Nah, baru 1/3 aktivitasnya itu adalah mengunggah foto atau mengunggah bursa untuk jualan atau mengunggah atau posting di forum. Nah, kalau melihat-lihat itu kan hanya read, membaca. Sedangkan kalau mengunggah sesuatu, foto, posting di forum, maupun juga jualan, itu adalah menulis, ya, menuliskan di database. Ya. Jadi 2/3 aktivitas itu ya select from apa gitu ya. Nah baru yang 1/3 itu update atau append atau apapun yang sifatnya itu menuliskan ke dalam database. Maka kemudian kita putuskan kita pakai 3 database server yang secara fisik berbeda. 2 server itu khusus untuk read. Jadi kalau hanya akan melihat-lihat si aplikasi servernya akan melemparkan ke sini atau ke sini. Tergantung mana yang nganggur atau yang kapasitasnya tidak penuh. Misalnya dia sudah 100%, maka permintaan berikutnya dilempar ke sini. Nah, tapi kemudian kalau ada user yang butuh upload foto misalnya, maka akan dilempar ke sini. Ya, karena ini writing. Oke. Nah, lalu replikasinya bagaimana? Database server read 1 dan 2 itu isinya identik atau sama, hampir sama dengan database yang write ini. Nah, jadi secara berkala database yang write ini isinya itu akan di-copy ke 1 dan 2 secara berkala. Ya. Idealnya sih begitu ada 1 foto masuk di sini, otomatis langsung di-copy ke sini dan ke sini. Ya, sedangkan fotonya aslinya itu akan dilempar ke sini. Tetapi itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Hardware-nya nggak kuat. Karena yang mengunggah, apalagi kalau misalnya ada, saya ingat betul, di hari Rabu sore jam 3 itu biasanya ada event atau acara mengunggah foto black and white, atau nanti ada event foto, ya, mengunggah foto, nanti foto nilai tertinggi dapat hadiah dari sponsor dan seterusnya. Nah itu biasanya akan sangat-sangat ramai. Jadi kalau foto diunggah langsung secara real time, diupdate ke di copy ke 1 dan 2 ini hancur nanti di database-nya. Padahal ketiganya ini dalam lokasi yang sama. Ini semua web application database dan storage 1 2 3 4 5 6 7 8. Masih ada 2 server lain tapi tidak 10 server kami itu ada di dalam lemari yang sama, rak yang sama. Diletakkan di penyedia jasa hosting namanya Orion. Jadi Orion itu tinggal menyediakan listrik, lemari, lokasi fisik, dan koneksi internet. Yang lain-lainnya belum zamannya cloud sih, yang lain-lainnya
Kami yang ngurus, termasuk servernya. Kalau akan masuk ke ruangan penyimpanan servernya harus janjian dulu dan maksimalnya 2 orang. Oke, nah kembali ke sini. Nggak kuat ini semua, padahal nanti bisa dilihat speknya ya. Maka kemudian kami atur. Replikasi itu akan terjadi setiap 10 menit. Jadi begitu ada data baru di sini, ya nunggu 10 menit, dan datanya akan di-copy ke sini dan ke sini. Nah, maka kalau ada orang barusan mengunggah foto, dia tidak akan bisa melihat fotonya itu muncul di sini dan di sini. Kenapa? Ya nunggu. Karena begitu read itu hanya lihat-lihat akan diarahkan ke sini atau ke sini. Kalau menulis write baru diarahkan ke sini. Ya, jadi 10 menit. Setiap 10 menit datanya itu akan direplikasi ke server 1 dan 2. Begitu seterusnya. Ya. Nah, pernah ada satu peristiwa, tiba-tiba banyak user yang mengatakan nggak bisa login, nggak bisa lihat foto, gitu ya, blank. Tapi tidak semua user. Ya. Kami bingung, ini ada apa gitu kan. Jadi kalau ada laporan error gitu itu, error itu harus bisa direplikasi atau diulang. Ya. Kalau nggak bisa diulang, bingung lah, salahnya di mana. Gitu. Kami punya teknik untuk merekam kesalahannya itu. Tapi begitu kami coba di markas FN, fotografer di Jogja, ternyata benar, sekitar separuh itu nggak bisa, tapi separuh yang lain bisa. Terus setelah dilihat ternyata apa? Oh, ternyata ini tuh mati. Entah kenapa ini mati. Ya, tidak hang atau crash atau apapun. Sedangkan yang di sini hidup. Jadi ketika ini dilempar ke sini, ya nggak dapat tanggapan. Tapi begitu dilempar ke sini, bisa login dan lain sebagainya. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya ini application servernya kita semua di freeze dulu, ya. Ini di booting ulang, ya. Semua database-nya di purge, dibuang, kita drop semua. Lalu secara manual ini kita copy ke sini. Ini juga terpaksa dihapus semua, copy baru, ya, dari sini. Nah setelah itu di restart semua, jalan akhirnya, ya, seperti itu. Nah storage server ini server bikin sendiri, hard disknya dulu 10. Ya, masing-masing 1 terabyte, jadi 10 terabyte. Oke, nah, itulah database servernya. Aslinya, kita karena kemampuan finansial terbatas ya, kami beli router sebetulnya. Ini dari Mikrotik. Router itu adalah alat untuk mengatur lalu lintas jaringan. Tetapi router Mikrotik itu sebetulnya di dalamnya itu adalah komputer. Lalu ada banyak ini colokan untuk cek untuk jaringan ya. Tapi ini sebenarnya adalah komputer biasa. Hanya dia isinya itu adalah software untuk mengatur jaringan. Nah, kami format saja, kami ganti ya. Nah, spesifikasinya apa database server itu? Masing-masing harganya 25 juta ya waktu itu. Tahun 2012 25 juta itu yang mahal sekali gitu ya. Oke. Masing itu satu. Jadi ini ya. Ini itu sudah menggunakan prosesornya Intel Xeon Quad Core. Ya. Intel Xeon itu adalah prosesor Intel khusus untuk server. Lalu OS-nya itu Ubuntu Linux 10.04 ini yang keluar tahun 2010. LTS itu long term service. Artinya ini digaransi oleh Canonical yang mengeluarkan Ubuntu selama 5 tahun. Jadi sampai 2015. Dan kalau pokoknya selama 2015 update-nya ada terus sampai 2015. Dan MySQL-nya waktu itu versi 5. Ya, sekarang kan sudah versi 8. Lalu RAM untuk yang server read itu 64 GB, untuk yang write itu 128 GB. Dan hard disk-nya itu 1 terabyte. Cukup besar waktu itu karena rata-rata komputer itu hanya sekitar 200 GB hard disk. Laptop saya waktu itu 300 GB. Ini 1 tera itu besar sekali. Tapi ini khusus untuk server yang bisa hidup 24 jam sehari. Itu harddisknya ya pada waktu itu, kalau harddisk 1 tera komputer biasa itu 1 juta, ini harganya 3 juta. Ya, dari 25 juta ya 3 juta untuk harddisk sendiri. Ya, ini. Jadi ini tampilannya dan arsitekturnya seperti ini. Ya aslinya lebih ruwet, tapi ini untuk memberikan gambaran saja. Sampai di sini adakah pertanyaan untuk materi kita hari ini? Nah, jadi itu ya pengalaman saya
Kemarin saya sempat ketemu dengan, saya kan waktu itu kedudukan saya IT Development Manager, saya ketemu dengan IT Operation Manager, karena fotografernya sudah bubar gitu ya. Kita sempat ngobrol-ngobrol, wah andai kata dulu sudah ada cloud gitu ya, yang terjangkau seperti sekarang, enak. Nggak perlu, kalau ada rusak-rusak, nggak perlu repot-repot ke Jakarta. Dulu ya, setiap kali ada hardware yang rusak, itu harus bayar orang untuk ke Jakarta. Nanti orang yang bayar yang ke Jakarta ini naik pesawat yang flight pertama dari Jogja yang jam 6 itu sampai Jakarta jam 7, nanti jam 8 dia akan sampai ke Orion. Orion itu di Jakarta Selatan. Nanti dia bekerja untuk membereskan masalah. Itu paling tidak harus nginep 1 malam. Tiket pulang pergi Jogja Jakarta ya tidak murah gitu ya. Itu. Nah, kalau pakai cloud nggak masalah ya. Tuh, cloud itu kalau Anda pernah pakai layanan cloud, artinya menginstal dan lain sebagainya, itu kita hanya main software. Hardware-nya itu sudah urusan dari penyedia jasa cloud, entah Amazon, entah Azure, yang saya sudah pernah pakai betul ya, yang dan tahun kapan ya? Tahun 2018 awal ya. Jadi jauh sebelum pandemi itu saya pakai untuk manajemen basis data juga. Itu saya pakai Amazon. Lumayan ya. Bisa diakses dari rumah dan lain sebagainya. Ya. Cuman ya itu saya sudah pakai gratisan dan ternyata habis ya, dan tidak punya dana untuk bayar ya, versi berbayar. Itu. Adakah pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak, saya tidak akan menyita waktu hari Sabtu Anda lebih banyak ya. Cukup sampai di sini dan sampai jumpa besok hari Rabu.